Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Pemetaan kompetensi dasar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, jika kalian sudah siap untuk menerima materi ini, perhatikan baik-baik penjelasan dari Pak Agung untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar anak-anak. Nah, apa yang kalian lihat? Dari gambar tersebut terlihat semua orang menggunakan masker. Kemudian tampak dari belakangnya gambarnya agak berkabut. Nah, kenapa gambar tersebut berkabut? Karena ada pembakaran hutan sehingga menyebabkan kabut asap. Mengapa semua orang memakai masker? Supaya semua orang melindungi organ pernafasannya dengan cara menggunakan masker. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Ini ada pertanyaan lagi, apa penyebab terjadinya kabut asap? Pertanyaan yang kedua, apakah kabut asap itu mengganggu pernafasan kita? Anak-anak semua, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan organ pernafasan. Nah, sekarang bagaimana jika faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan kita, terutama pada organ pernafasan? Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Penyebab terjadinya kabut asap adalah kebakaran hutan, anak-anak. Bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia menyebabkan gangguan sistem pernafasan dan bila semakin parah akan menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan. Pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Anak-anak, pada bagian berikutnya kita akan membaca bacaan berikut. Ya, bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia dengan judul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, kita baca, kalian dengarkan dengan seksama. Judulnya dulu, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Paragraf 1. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Nah, ini ada 9 bahaya kabut asap anak-anak bagi kesehatan kita. Antara lain, 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua,
kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Berikutnya yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Berikutnya yang nomor 7, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang terakhir, 9, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, itu tadi ada 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Berikutnya anak-anak, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Nah, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi ke luar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Berikutnya yang nomor 6, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang terakhir, ke-8, buah-buahan dan sayur-sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itu tadi adalah cara mengatasi kita dalam melindungi diri dari kabut asap. Sudah jelas ya? Berikutnya di sini ada 9 cara memelihara organ pernapasan agar tetap sehat. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, minum banyak air putih. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, menghindari paparan polusi. Yang ketujuh, menjadikan rumah sebagai tempat yang asri. Yang kedelapan, mendapatkan vaksin. Yang kesembilan, memeriksakan kesehatan secara berkala. Itu tadi ada 9 cara memelihara organ pernapasan agar tetap sehat. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan kalian memahami penjelasan Pak Agung. Untuk penjelasan berikut ini, kita mengulang kembali apa yang Pak Agung sudah ulas. Apa itu informasi penting dari isi teks? Ada yang tahu? Ya, informasi penting dari isi teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini kita akan menemukan informasi dari teks dengan cara menggunakan kalimat tanya. Yang pertama dulu kan anak, kalimat tanya apa? Nah, kalimat tanya apa ini adalah untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kemudian di mana? Di mana ini adalah mengetahui informasi tempat. Kemudian kapan? Mengetahui informasi waktu. Kemudian kata tanya siapa? Mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kemudian kalimat tanya mengapa adalah mengetahui informasi alasan suatu hal. Berikutnya yang terakhir, kalimat tanya bagaimana.
Nah, ini untuk menanyakan atau mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Sudah jelas ya anak-anak? Pada materi ini kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.